Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Salam. Baik, kita mau dengar firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari saya undang kembali untuk berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Betlehem di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan tinggallah di negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau usahakan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di dalam lautan Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan kekuatan hingga keras, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menakutkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk binasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kau katakan setelah orang Israel telah mendatangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa kau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu dikhususkan untuk dilepas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak aku gunakan dari tengah-tengah kamu. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, pusat daripada ibadah adalah mendengar firman Tuhan. Di situ kita menerima, sebab waktu kita memuji Tuhan, kita memberi. Ya kalau kita memang sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya kalau kita sungguh-sungguh juga mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi intinya adalah hari Minggu
hari Sabat atau hari Tuhan dikhususkan supaya orang diberkati. Hari itu adalah hari yang istimewa, berbeda nilai harinya dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, satu kali bertanya, "Om, berdosa tidak kalau kita tidak kebaktian hari Minggu?" Jawabnya, berdosa. Karena apa? Karena itu hukum Tuhan. Jawabnya, bahkan urutannya bukan urutan yang ke-10, seolah-olah itu yang paling tidak begitu penting. Dari 10 hukum Tuhan itu, soal kebaktian hari Minggu itu urutan yang keempat. Dia setelah itu baru hormatilah orang tuamu. Setelah itu jangan membunuh. Jadi kalau dibandingkan membunuh dengan hormati hari Sabat, lihat urutannya. Hukum yang pertama dari 10 perintah Tuhan itu paling penting, nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain. Dia paling benci. Itu kualitas nomor 1. Kalau ada orang menyembah di luar daripada Allah Israel, itu sebabnya bangsa lain ditumpas. Bangsa Israel berperang menyerang orang-orang lain. Bangsa Israel tidak bangkit untuk menyerang bangsa Israel sendiri. Yang kedua, urutan yang paling penting, jangan membuat patung untuk sujud menyembahnya. Itu urutan kedua yang jangan dilanggar. Urutan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi jangan main dengan mulut. Urutan yang keempat, ingatlah. Dimulai dengan ingatlah, karena seringkali kita melupakannya. Karena tidak sengaja. Ingatlah. Satu warning, di semua hukum-hukum itu hanya hukum yang keempat yang mengatakan ingatlah. Jadi jangan lupa. Ingatlah dan kuduskanlah. Jadi hari Tuhan, hari Minggu, Domingus itu kudus. Makanya dikatakan tidak boleh bekerja masak. Kalau orang Advent nggak boleh masak, nggak boleh berjalan lebih dari sekian meter. Kalau dia dokter, nggak boleh dia praktek di hari Sabtu. Itu fakta. Ke dokter yang lain yang tidak seiman dengan dia, spesialis apapun, emergensi apapun, dia berusaha untuk tidak menangani pasien. Kalau saudaranya yang sakit, dipanggil dokter lain yang bukan satu iman. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Baru yang kelima, hormati ayah. Itu nomor 1. Banyak sekali orang tak menghormati bapaknya. Boleh sayang mama, tapi nomor 1 sebagai penentu hidup bapak. Kenapa bapak? Bapak itu benih yang menjadikan kalian. Amin. Satu tanaman tumbuh karena ada benih. Satu pohon tumbuh karena ada benih. Dan itu yang menentukan akan ada makhluk atau tidak. Hormati ayahmu. Baru yang kedua, ibumu. Sekarang ini orang kebalik-kebalik. Walaupun ibu yang melahirkan, tapi tanpa ada ayah, tak mungkin lahir. Baru yang keenam, jangan membunuh. Antara nomor 4 dan nomor 6 cukup jauh ya. Jangan membunuh. Karena seringkali membunuh ini memang terpaksa kadang-kadang. Baru ke-7, jangan berzina. Itu di urutan ke-7 loh. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan jadi saksi dusta.
Ya, bohong, kita berani ikut bohong. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu apapun juga. Jadi terima kasih kalau saudara mentaati hukum yang keempat. Ingatlah, ingat. Dan kuduskanlah hari Tuhan. Saudara, Yosua terpukul hatinya. Dia tidak habis pikir. Dia datang meratap kepada Tuhan beserta tua-tua jemaat itu yang membackup dia. Bahkan Yosua sampai mengoyakkan jubahnya, jubah kehormatan. Dia sebagai panglima perang. Kalau panglima itu dengan pangkat-pangkat, dia koyakkan jubah itu. Untuk apa ini jubah kebesaran? Dan untuk apa kepala ini dia taruh debu? Tak berguna kepala ini. Diletakkan wajahnya sampai ke tanah. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Itu salah satu yang dilakukan oleh Yosua kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, terjemahan terbaru yang kedua, Yosua pun mengoyak pakaiannya, dalam terjemahan tadi jubahnya, dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Tabut Tuhan gambaran kehadiran Allah. Hingga petang bersama tua-tua Israel, mereka menaburkan debu di kepala mereka. Karena apa? Bangsa Israel kalah. Padahal ada tabut. Kenapa tidak menang? Pasal 7 mengingatkan titik balik iman orang Israel. Padahal sebelumnya di pasal 6 semua peperangan Israel menang. Kota Yeriko adalah kota terbesar dan tertua di dunia. Saudara boleh cek di Google. Kota Yeriko dengan penduduk terbesar saat itu, termakmur, termaju, terkuat tentaranya di dunia per saat itu, mampu dikalahkan oleh Israel. Temboknya roboh, harta-harta dijarah, pasal 6. Tetapi dan selanjutnya Tuhan memerintahkan perangi kota selanjutnya, kota Ai. Sebelum berperang, Yosua suruh pengintai. Negara kalau mau berperang pasti kirim mata-mata. Itu dibayar. Intel. Berita sekarang ada yang mengatakan menurut Intel bahwa Riau ada rapat para pendukung orang tua tertentu untuk mengatakan merdeka Riau dan beberapa daerah lain. Kata Intel. Jadi Intel ini mata-mata. Demikian juga Yosua sebagai panglima perang disuruh dulu Intel. Dan dimata-matailah dan diketahui di negeri Ai itu penduduknya jauh lebih sedikit dari penduduk Jericho. Kekuatannya pun gak ada apa-apanya. Sehingga Intel ini, mata-mata ini berkata kepada Yosua, tak usahlah semua ikut jalan berperang negara itu. Karena sangat sedikit orangnya, tidak ada kekuatannya. Dan mereka pun berperang, ternyata kalah. Malu sekali jenderal itu, malu, dan dia menangis datang sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa salah kami? Yosua penulis kitab ini menceritakan ada jawaban daripada Tuhan. Orang Israel berlaku tidak setia. Kenapa dikatakan tidak setia? Rupanya ada perjanjian sebelumnya.
ada peringatan selanjutnya, ada peraturan dalam berperang pada waktu itu. Karena bangsa Israel berperang ada tujuannya, tidak sekedar ditunjuk oleh Tuhan bahwa itu harus diruntuhkan, tetapi tidak saja meruntuhkan berhala-berhala sebab Allah Israel yang harus di atas segalanya, tetapi juga mengambil harta-harta yang berharga untuk Tuhan, perak, emas. Untuk apa itu nantinya? Sementara dipegang oleh orang Israel, selanjutnya nanti untuk membangun rumah Tuhan kalau sudah sampai di tanah Kanaan. Kenapa Tuhan begitu menyuruh orang berperang? Karena sebenarnya memang semua harta di dunia ini, perak, emas, adalah milik Tuhan di seluruh bumi ini. Kalau Papua bagian tertentu ingin merdeka, digosok oleh negara lain, karena memang di sana banyak emas. Tetapi ketahuilah, punya kulah kata Tuhan perak, punya kulah emas. Itu ditulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Coba ya, 9 atau 6. Tolong Alkitab Hagai pasal 2 ayat 9 coba. Nah, ya betul. Tuhan berkata, kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Kalau dibaca lagi ayat ini, itu tentang bangsa Israel berjuang mengumpul perak dan emas untuk membangun bait Allah. Tuhan gerakkan masuk logam-logam berharga ini untuk membangun bait Allah pada masa itu. Jadi memang Tuhan sudah perintahkan kepada Yosua sebelumnya di pasal 6, di dalam mengalahkan kota Yeriko. Kalau berperang, ingat, semua tumpas yang sudah kujanjikan, dan ambil perak emasnya, kasih sama Yosua. Jangan ada ambil untuk diri sendiri. Itu sudah diingatkan, tumpas semuanya. Yosua pasal 6 ayat 16. Saya baca ayat ini. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakalanya, berkata Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17, kota itu dengan segala isinya haruslah dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup serta semua orang yang bersama-sama di dalamnya, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang kita utus. Tetapi kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Setelah mengkhususkan untuk dimusnahkan, jangan sampai kamu mengingini dan mengambil sesuatu dari barang-barang itu, agar jangan perkemahan orang Israel yang justru dimusnahkan dan mengalami malapetaka. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Artinya diperuntukkan untuk Tuhan. Yang lain tumpas dan masuk dalam perbendaharaan Tuhan. Dikuduskan, dikhususkan, masuk dalam perbendaharaan Tuhan. Dan ternyata satu kali selesai perang, hancur Yeriko. Salah satu pasukan yang ikut berperang, Akan, namanya jelas disebutkan. Ini anak siapa, keturunan siapa.
Karena nanti semuanya ditumpas, dihukum mati. Hartanya, anaknya, semua keturunannya disuruh kumpul, diselidiki. Dan semua orang Israel melemparnya sampai mati dihukum. Itu sangat jelas disebutkan dalam bacaan selanjutnya bagaimana Tuhan menghukum. Pasal 7 judulnya disebut oleh lain dosa akan dan akibatnya. Disebutkan di ayat 1 tadi, orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kenapa Tuhan berkata orang Israel? Padahal satu yang salah. Dalam sistem keluarga besar Israel, satu salah semua kena. Sebagai satu anggota tubuh. Demikian juga surat Korintus mengatakan gambaran gereja atau tubuh itu seperti satu tubuh. Satu anggota menderita, sakit, semua merasa sakit. Nggak boleh ketika tangan saudara patah, hanya tangan yang istirahat. Seluruh tubuh istirahat. Semua tubuh merasakan sakit. Dan untuk sembuh mesti lewat mulut ada minuman, makanan, obat masuk untuk sembuh. Demikianlah satu tubuh Israel. Satu kena salah, langsung Tuhan katakan semua bersalah berlaku setia. Walaupun nanti yang satu itu yang dihukum kalau Tuhan mau hukum. Nah, jelas dikatakan orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akan bin Karmi. Kemudian dia juga keturunan siapa? Bin Zabdi, bin Jerah dari suku Yehuda. Jadi ketika mau dicari siapa yang bersalah itu, setelah bacaan tadi, setelah ayat 12, mereka pergi ke perkemahan. Siapa yang mencuri? Diselidiki, ini kedapatan. Bangsa Yehuda, orang Yahudi, sukunya marganya Yehuda. Mereka ditangkap, dikucilkan dan dilempari sampai mati saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ketika diselidiki, ditanya kepada orang itu, mengapa engkau melakukan hal itu? Sebelum dijatuhi hukuman, diinterogasi dulu. Sebelum dijatuhi hukuman, maka terdapatlah jawabannya. Pasal 7 ayat 21. Ini jawaban daripada Akan. Selesai perang, dia lihat, wah ini ada barang bagus. Ayat 21. Ini kejatuhan pertama manusia di dunia ini. Setelah manusia pertama juga, itu mulai dengan melihat. Itu sebabnya Tuhan katakan, jika matamu bersalah karena itu, cungkillah matamu. Lebih bagus engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada lengkap tapi ke neraka. Artinya Tuhan membalas. Ini kata Akan, aku melihat. Hati-hati dengan mata ya. Di antara barang-barang jalan itu, jubah yang indah buatan Sinear, made in Sinear, kualitas terbaik, termahal, terindah. Label menentukan harga, merek, trademark menentukan harga kualitas. Ini barang branding. Dan 200 sikal perak itu barang-barang berharga, bentuknya, indahnya, perhiasannya memang perak. Dia timbang 200 sikal. Wah, kalau kita beli barang berharga, tidak saja logamnya menentukan harga, tetapi membentuknya, mendesain ada nilai. Kalau bentuknya demikian lebih rumit Pak ngerjakannya, maka harganya sekian, lebih mahal. Itu hanya beratnya 200 sikal perak dan sebatang emas. Bukan seperti sekarang, batang emas itu kecil dan tipis.
Ini sebatang versi waktu itu, sebatang emas 50 sikal. Wah, milau seperti balok. 50 sikal. Dia lihat, lanjut bacaannya. Jadi tadi dikatakan setelah aku melihat, kemudian aku mengingininya. Itu kejatuhan pertama. Aku lihat, kemudian aku ingin, kemudian aku ambil. Umumnya begitu pencuri. Dia lihat dulu mata-mata, kapan bisa aku ambil, jam berapa. Dilihat, kepingin, ambil. Itu yang membuat. Dan rupanya saudara, orang itu tidak ada minta ampun. Kalau sudah baca kayak gitu, tak ada. Apa dia menjadi gugup, nggak tahu ya. Tak ada minta ampun dia sama Joshua. Ampun, tolonglah, kembalikan pun semuanya, asal jangan itu. Tidak ada ayat itu. Itu sebabnya semua digeret. Mungkin kalau dia lebih sadar, tenang, dia akan minta ampun. Tapi kalau orang sudah dikuasai kuasa kegelapan, susah minta ampun. Seperti Yudas. Andaikan ada penyesalan, mohon ampun, pasti pengampunan ada. Tapi seringkali orang tidak sanggup bilang ampun ketika bersalah berat. Dan mereka pun dihukum oleh Tuhan. Manusia pertama juga demikian. Hawa. Kejadian pasal 3. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Hati-hati kalau melihat ya. Bukan dimulai dari Adam, tapi Hawa. Perempuan itu, ayat 6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Itu mata masih. Lagi pula pohon itu menarik hati. Memang bentuknya, kilaunya, ranumnya, warnanya. Karena memberi pengertian juga. Kalau sekali makan dikatakan akan kekal, akan sama dengan Allah. Wah, luar biasa. Lalu ia mengambil. Udah diambil, dia miliki, dia makan. Udah dimakan, menular dosanya. Digoda suami, makan bang. Dia udah tahu, aku tak mau pisah sama dia. Nanti aku pula saja yang dihukum, biarlah. Makan bang, tak cinta aku makan. Dimakan. Dua-duanya tidak diteruskan umurnya. Saudara kekasih. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tuh tahu kita membedakan mana yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Jangan kita melanggar perjanjian itu. Dalam hidup ini ada yang dikhususkan bagi seseorang untuk sesuatu. Demikian juga ada kalanya memang Tuhan khususkan bagi dia. Per konteks ini memang Tuhan lagi membutuhkan emas dan perak. Dan dia katakan punyaku. Mungkin di kegiatan yang lain Tuhan bukan itu yang lagi Tuhan mau. Itu sebabnya saudara memang harus kita lebih dahulu mengingat akan apa yang Tuhan mau. Saudara yang terkasih, kita pernah juga mendengar firman ketika Yesus dicobai tentang bagaimana kita harus menghormati peraturan. Ketika dicobai, Tuhan, guru, apakah diperbolehkan membayar pajak? Kalau dibilang nanti boleh, wah, berarti tidak cinta, tidak pro bangsa Israel. Kalau dibilang tidak, ini pemberontak melawan kaisar. Dan akhirnya Tuhan berkata, mari dulu 1 dinar, lihat gambar, lihat gambar siapa, di baliknya tulisan siapa, tulisan kaisar. Dan Tuhan berkata, kasih punya kaisar,
Jangan lupa juga kasih punya Tuhan. Sama seperti yang tadi, emas per konteks itu Tuhan mau khususkan. Kalau tidak saudara yang kekasih. Kalau di uang untuk menyatakan otoritas satu negara, uangnya orang Indonesia, gambar tokoh orang besar di Indonesia yang berlaku. Kalau kita pergi ke negara Amerika misalnya, maka di uang mereka adalah tokoh presiden mereka, mungkin dari yang pertama sampai kesekian, atau tokoh heroik pahlawan mereka, dan nilai rupiah juga tanda tangan gubernur Bank Indonesia kalau kita Indonesia, atau kalimat apa? Kalau dolar Amerika, $1 ada tulisnya yang in the name of God. Itu ada tulisannya. Betapa mereka memuliakan Tuhan. Semua ada karena Tuhan. Itu kata Amerika. Dan gambar itu yang menunjukkan kepada siapa kita tunduk. Saudara tahu, ketika manusia diciptakan, menurut gambar siapa? Jadi kita ini semua ada gambarnya. Kalau saudara percaya Tuhan, ada gambarnya. Tuhan berkata, baiklah kita ciptakan manusia itu segambar dengan rupa kita. Jadi dalam diri kita itu ada gambar rupa Allah, dan kita mesti tunduk kepada Dia. Kalau Dia minta A, kita kasih A. Tetapi gambar itu telah hilang ketika dosa menyerang. Gambar itu dipulihkan lagi di kayu salib. Dan gambar yang terbaru adalah gambar setelah Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Gambar Yesus. Kepada Yesus kita tunduk. Amin Bapak Ibu. Kepada Dialah kita taat. Kalau dalam hukum Allah katakan hormati, ingat. Berilah, kita kasih. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan itu sebenarnya mau terus memberkati, seperti bangsa Israel yang terus ingin memberkati. Selain itu memang perlu mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara mau dikasih Tuhan, mari kita turuti apa otoritas daripada gambar. Seperti gambar tadi yang ditunjukkan Tuhan, binar itu. Gambar tulisan siapa? Kaisar, tunduk sama Kaisar. Kalau kita sekarang gambar rupiah, gambar presiden, NKRI, tunduk sama pemerintah kita. Selama masih mau jadi warga negara, tunduk. Kecuali mau makan, pasang bendera lain, mata uang lain, cetak sendiri. Kalau jadi orang Kristen, ada gambarnya, tunduk kepada Tuhan. Saudara kekasih, jadi konsekuensi daripada mereka tidak taat kepada Tuhan, yang pertama adalah kegagalan. Kenapa mereka kalah padahal sedikit? Ai jauh lebih kecil dari Yeriko. Sampai dikatakan, Yosua panglima, gak usah semua dikirim, gak usah, cukup beberapa orang. Dan baru hanya 36 yang mati, udah lari. 36 dibandingkan beribu-ribu, ketakutan. Kenapa? Tuhan tidak menyertai. Saudara boleh kuat pasukan, kuat ekonomi, kuat ilmu, tapi tanpa penyertaan Tuhan, gak ada apa-apanya saudara. Semut bisa membuat saudara mati. Ya, bukan sulit sama Tuhan untuk mengalahkan kesombongan kita. Kecil aja bisa membuat kita habis. Jadi saudara, kita bisa menang dan tidak gagal. Nomor satu, kita perlu juga memang ikut gambar itu. Amin Bapak Ibu. Iya, itu firman Tuhan. Kenapa Tuhan kami begini sampai dikoyakkan jubahnya, pakaiannya, sampai begitu hina, gak ada lagi hargaku, aku gak boleh jadi jenderal. Demikian juga disuruh wakil-wakil menteri-menterinya dengan kata tua-tua, pejabat-pejabat gubernurnya, semua ngoyakkan pakaian. Untuk apa? Malu kali. Masa Israel membelah kami? Apa kata orang nanti? Belum sampai kami ke tanah Kanaan udah diejek. Yang kedua,
Jadi saudara, dalam hidup ini sebenarnya kita dibawa Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, untuk berperang dan untuk mendapatkan satu tempat, satu berkat yang lebih besar. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Ada di depan Tuhan siapkan, tapi untuk ke sana kita harus melawan ego kita, melawan musuh-musuh kita bersama Tuhan. Hidup ini perang loh, perang kemiskinan, perang kebodohan, perang penyakit. Tiada hari tanpa perang. Kita harus menyeberang ke sungai, lewati sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Artinya ada berkat, dan untuk ke sana ada kota-kota yang harus diserang. Itu tantangan artinya saudara dalam hidup ini. Tapi kita hanya bisa menang kalau ikut semua apa yang Tuhan katakan. Jadi saudara, kita gagal pun di dunia ini dalam peperangan itu kalau kita tidak mau ikut Tuhan. Yang kedua saudara, dalam hidup ini banyak kesulitan. Kita tidak akan dapat bertahan. Kemudur, tidak dapat bertahan. Kita melihat ayat-ayat ini saudara. Ayat 12 pasal 7 tadi. Coba kita baca lagi pasal 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka memelakkan musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Tanpa Tuhan tidak bertahan, dan karena mereka melanggar, mereka dikhususkan untuk ditumpas. Dalam konteks ini adalah Akan dan keluarganya yang begitu-begitu dikhususkan ditumpaskan. Dua hal ini yang perlu kita lihat saudara yang kekasih, untuk bisa bertahan penyertaan Tuhan. Mari kita baca lagi ayat ini. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Hidup ini penyertaan Tuhan yang paling penting. Amin. Tidak bisa ditinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan anak. Dalam hidup ini untuk mau setia itu susah dengan sekarang ini, Pak. Susah. Beberapa waktu yang lalu berita ada seorang hakim ibu-ibu kuat jabatannya berubah. Kebetulan suaminya tak ada kerjanya, dibunuh oleh suaminya itu, dikatakan kecelakaan, ketahuan juga. Dia seorang penegak hukum, hanya karena suaminya memang tidak ada ilmunya, pengetahuannya. Tiap hari dikasih makan suaminya karena tidak ada ilmunya. Setelah dia naik ke atas, dia mau tendang suaminya, dibunuh, dibayar orang. Saudara, cinta bisa berubah setelah orang merasa tinggi. Jadi saudara, orang bisa melupakan saudara. Pak Gembala pun bisa ditinggalkan orang-orang dekat, bahkan tidak. Tapi nomor satu paling penting, penyertaan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita dikecewakan orang terdekat, oleh anak yang kita besarkan, yang kita habis-habiskan. Nomor satu, cintai Tuhan. Kalau kita udah sakit, paling kata anak-anak kita atau orang terdekat, sabar ya Ma, sabar ya Ma, tahan ya, ku belikan pun, tapi bisa menyembuhkan. Ditinggalkan juga, ngurus anaknya, ngurus itunya, ya kan? Apa? Dia terus bertahan, bohong. Nggak ada itu. Tuhan jangan tinggalkan. Amin Bapak Ibu. Sebaik-baiknya saudara sama orang lain, sama saudara, sama suami, pasti ditinggalkan. Kita lahir sendiri, sakit pun sendiri. Tapi bisa kita pindahkan sakit kita. Sama berbagi dulu kita sakit gak ya? Sama kau dulu sekian persen, bisa? Mana ada? Kok sakit sendiri? Makanya jangan duakan Tuhan. Sehebat apapun di samping kita, penyertaan Tuhan penting. Amin Bapak Ibu. Hanya Dialah teman kita yang setia. Yesus sobat yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Ku
Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku milikmu. Susahku, sakitku, Tuhan yang tahu. Orang bisa tinggalkan aku, tetapi Tuhan tolong sertai aku, sehingga aku kuat jalani hidup ini dan tetap bertahan untuk menjadi berkat. Tuhan, ini kami, dada kami, katakan tetap
Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur